Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk belajar? Jangan lupa kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo kita belajar. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Kali ini kita akan belajar kembali tema 3, sub tema 1 tentang aneka benda di sekitarku pada pembelajaran yang kedua. Selamat mengikuti. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Terbuat dari apakah benda-benda tersebut? Apakah benda-benda tersebut terbuat dari bahan yang sama? Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Adapun kegiatan pembelajaran pada video kita kali ini adalah yang pertama, membaca wacana benda terbuat dari kayu. Kedua, bercerita tentang benda yang terbuat dari kayu. Ketiga, melakukan musyawarah untuk menentukan kesepakatan. Dan yang keempat, menuliskan pengalaman bermusyawarah. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. Kedua, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu. Ketiga, siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Keempat, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bagian pohon mana yang diambil untuk dijadikan benda-benda tersebut? Sekarang, cobalah untuk menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu. Benda terbuat dari kayu. Coba sebutkan bahan untuk membuat pensil. Apakah kalian tahu? Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda.
Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya dengan dijemur tentunya. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun loh. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, kalian baru saja menyimak wacana tentang benda terbuat dari kayu. Berdasarkan wacana tersebut, cobalah untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengiringan kayu? Kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang cobalah untuk menuliskan dan melengkapi dengan gambar pada kotak berikut bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah benda yang terbuat dari kayu? Coba tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom yang telah disediakan di bukumu. Tuliskan pula kegunaannya ya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara memperoleh kayu? Ya, dengan menebang pohon. Bagian pohon manakah yang digunakan untuk membuat benda-benda? Pada bagian batang. Lalu, apa yang dilakukan setelah penebangan pohon dilakukan? Dengan menebang pohon, pohon didistribusikan ke pabrik, kemudian dipotong dan dijemur, setelah itu baru diolah. Cermatilah gambar berikut ini. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan.
hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama, jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kali ini, permasalahan yang dihadapi adalah penebangan liar. Coba bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertama, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Nah, kamu baru saja bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tulislah pengalamanmu bermusyawarah bersama temanmu di bawah ini. Apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Apakah semua teman memberikan pendapatnya? Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Cobalah untuk mendiskusikan bersama temanmu mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Ciri musyawarah yang baik adalah setiap siswa dibenarkan ikut serta dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Setiap siswa dapat mengeluarkan pendapat, pikiran, dan pandangannya. Setiap peserta musyawarah memberikan pendapat yang baik dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Apabila mufakat telah tercapai, maka setiap peserta musyawarah wajib dengan ikhlas menerima dan melaksanakan keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.